Horas teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak Misemani Farhereki Doau. Sudah ada kurang lebih 3 hari teman-teman. Sudah ada kurang lebih 3 hari saya itu tidak panggil siamang. Jadi siamang kita ini posisinya kita nggak tahu ya di mana. Ya pastinya mereka itu ada sekitaran hutan ini, bukan di jalan raya. Jadi kalau Bruk dan Kera itu pastinya udah ada di jalan raya. Ini pun ada di sekitaran sini yang udah masuk ke lapangan kelompok si Tyson. Itu mereka ada di bawah. Jadi saya sekarang fokusnya sama siamang teman-teman, karena dia udah 2 hari ya kurang lebih dia tidak saya panggil. Jadi semoga dia datang, karena kalau dia kita biarkan nggak kita panggil teman-teman dalam sampai 3 atau 4 hari, nanti bisa-bisa dia itu makin jauh masuk ke dalam hutan sana. Memang sih nggak masalah teman-teman, dia makin jauh ke dalam ya pastinya mencari buah kayu alam dan mudah bahkan serangga. Ya tapi kalau nggak kita panggil, ya tempat kita ini kan salah satu destinasi wisata alam yang ada di kawasan Danau Toba. Jadi yang kita takutkan tiba-tiba ada tamu yang pengen melihat siamang. Saat mereka datang, siamangnya lama datangnya. Jadi takutnya mereka pengunjungnya bisa kecewa gitu, karena siamangnya terlalu jauh main ke dalam. Jadi saat kita panggil kemari, mereka itu lama nyampenya. Tapi di saat zaman sekarang teman-teman, masa pandemi, lockdown juga, ya kita nggak bisa mengharapkan tamu ya teman-teman, karena kondisi COVID-19 masih merajalela. Ya harapannya kita sehat selalu, murah rezeki, dijauhkan dari segala penyakit, ya agar kita bisa kumpul bersama keluarga. Buat teman-teman juga yang nggak bisa pulang kampung lebaran gitu, ya gimana lah saya bilang ya, sabarlah kalau boleh buat. Jadi daripada teman-teman jenuh, terima kasih banyak nih telah selalu mengikuti video Anak Perherek. Daripada teman-teman jenuh, saya sajikan buat teman-teman semua video dari Taman Wisata Kera Bagandi. Kita beri makan kera, buruk, dan siamang. Walaupun hanya saya yang beri, itu sudah ikut teman-teman memberi, karena teman-teman yang selalu mendukung video konten Anak Perherek. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah kecewa, jangan pernah bosan. Terima kasih telah mengikuti. Saya panggil dulu. Itu suara si Tyson teman-teman, kelompok si Tyson. Mereka ada di bawah ini. Mereka sudah datang. Tapi saya akan panggil siamang duluan. Sun! Harapannya di bawah 200 meter teman-teman. Kalau di atas 200 meter, siamangnya itu lama kita nunggunya.
suara tanduk kerbau kita ini teman-teman, ini jaraknya bisa sampai 2 km jarak suaranya. Karena ini kan bukit, sebelah juga bukit, dia seperti kawah gitu. Jadi suaranya bisa sampai 200 meter. Karena sungainya ini ngalir teman-teman, itu 75% suara tanduk kerbau ini kalau kita arahkan ke atas itu nggak kedengaran karena suara sungainya yang ribut. Tapi kalau sungainya nggak jalan teman-teman, ini bisa 100% nyampe, dia jarak 2 km itu ke atas. Makanya yang lebih sulit kita panggil itu yang ada di hutan teman-teman. Beda kalau yang di jalan raya. Kalau di jalan raya teman-teman, itu kan jaraknya dari sini ke bawah itu 200 meter. Itu lebih mudah kita panggil karena kita tahu posisinya itu di mana. Posisinya di jalan raya, mereka lagi dikasih makan atau lagi menunggu pengguna lalu lintas memberi makanan di jalan raya. Tapi bedanya di dalam hutan. Kalau di dalam hutan mereka itu kan tergantung jarak juga. Kalau seperti siamang itu dia hanya bisa dari pohon ke pohon, dari dahan ke dahan gitu. Dia tidak bisa turun ke tanah teman-teman, terkecuali di sini siamang yang hitam. Kalau siamang itu makanannya berupa buah kayu alam, daunan muda, dan juga serangga. Sama sih seperti buruk dan kera. Tapi karena buruk dan kera ini sudah terbiasa diberi makan di jalan raya, jadi mereka itu malas untuk mencari makanan ke dalam hutan. Padahal hutan kita ini luas teman-teman. Kawasan kera itu ada 1.900 hektar. Itu kawasan kera, jarak tempuh mereka. Jadi kalau hutan lindungnya itu lebih teman-teman, lebih luas dari 1.900 hektar. Tapi kenapa mereka ini turun ke jalan raya? Karena siapa? Karena kita yang membiasakan memberi mereka makan di jalan raya. Cobalah jangan dikasih makan di jalan raya, mereka kan otomatis pasti bosan. Menunggu nggak ada yang ngasih makan. Ya kayak belakangan inilah teman-teman. Belakangan ini kan kendaraan itu jarang melintas karena lockdown itu. Jadi nggak ada yang memberi mereka makan di jalan raya. Mereka ya mainnya di sini aja, di sekitaran tempat yang kita panggil ini, tempat biasa di mana kita panggil. Jadi setelah mereka bosan di sini, turun ke jalan raya juga nggak dapat makanan, mau nggak mau mereka balik ke hutan. Itu. Jadi kalau setelah mereka ini balik ke hutan teman-teman, buruk kera itu, setelah mereka balik ke hutan, ya mereka akan cari, mau nggak mau mereka harus cari makanan sendiri di dalam hutan. Nah, jadi kalau siamang itu kan jumlahnya dia 4 ekor, jalan 5 lah dalam satu kelompok. Yang biasa aktif kita panggil kemari. Itu kan jumlahnya sedikit teman-teman. Nah, jadi dia tidak terlalu jauh pun, bahkan tidak terlalu sulit untuk mencari makanan untuk mereka berempat, berlima gitu siamangnya. Jadi kalau buruk ini kan dia jumlahnya bisa sampai 150 ekor, ada juga sampai 75 ekor. Itu jumlahnya banyak. Makanya kalau mereka naik ke dalam hutan, mereka harus naik dulu jauh ke dalam, baru mereka itu bisa dapat pakan, dapat makanan berupa buah kayu alam, daunan muda, dan serangga. Jadi ini pun teman-teman, karena kondisi cuaca yang tidak memadai, dalam beberapa tahun belakangan ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Di masa saya waktu SMP ini teman-teman, kalau almarhum ayah saya memanggil buruk, kera, dan juga siamang, itu datangnya dari dalam hutan. Mereka itu selalu bawa buah kayu alam dari dalam hutan. Nanti di saat dipanggil mereka datang kemari, itu temboloknya itu udah penuh semua. Itu nanti kalau kita kasih pisang, buah kayu alamnya itu dia akan keluarin, dia taruh gitu di lapangan ini, baru dia makan pisang, baru kita tahu bahwa itu buah kayu alam. Mereka dapatnya dari dalam hutan. Jadi setelah mereka konsumsi itu tadi, pisang tadi, setelah dimakan, nanti buah kayu alam yang ditaruhnya di lapangan ini akan diambil oleh kelompoknya gitu. Karena kan nggak semua buruk itu dapat. Jadi di saat dia keluarkan, nanti ada yang ngambil.